السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد قولي بحق عبدك وحبيبك سيدنا محمد النبي الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب صافي الهنية وهب يا غني وهب يا غني. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنكم. وقال سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية: فينبغي لك أيها المؤمن أن تطالب نفسك بتحقيق هذه المعاني التي ذكرناها في معنى قولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وكلف نفسك الاتصاف بها ولا تقنع منها بمجرد القول فإنه قليل الجدوى وإن كان لا يخلو عن منفعة. Melanjutkan pembahasan yang kemarin daripada makna yang terkandung di dalam lafaz raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, dan bagaimana seharusnya kita meresapi memaknai daripada kalimat tersebut. Nah, sekarang beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan maka sudah menjadi seharusnya sepatutnya bagi kalian wahai orang yang beriman untuk menuntut diri kalian dengan menyamakan keadaan lahiriah kalian sesuai dengan apa yang kalian ucapkan daripada zikir yang kalian sebutkan, daripada makna kandungan yang terdapat pada kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kallif nafsaka al-ittisafa biha, paksakan dirimu usaha bermujahadalah, berusahalah kalian di dalam memiliki sifat yang terkandung di dalam makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Apa makna yang terkandung dalam kalimat tersebut yang kemarin sudah dibahas, yaitu siapa orang yang mengaku ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kalau dia ridha dengan Allah sebagai agamanya, hendaknya dia juga ridha dengan segala ketentuan ketetapan Allah ke atas dirinya, baik yang disenangi hawa nafsunya atau yang tidak disenangi hawa nafsunya, ya. Hendaknya dia menerima qanaah segala bentuk ketetapan bagian rizki yang sudah Allah tentukan kepada dirinya. Dan dia kalau mengaku ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, hendaknya dia senantiasa taat, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya, menjauhi segala bentuk larangannya, sabar di dalam ujiannya, bersyukur di dalam kenikmatannya, dan seterusnya. Mencintai segala hal yang berkaitan dengan Allah, ya, mencintai pertemuan dengan Allah, ridha, memasrahkan, mewakilkan segala urusan perihalnya, semua dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna yang terkandung dalam kalimat raditu billahi rabba. Kata Imam Haddad di sini, kalau kalian sudah mengerti makna yang terkandung di dalam kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, hendaknya kalian mulai meresapi makna tersebut untuk kalian bisa jalani daripada makna tersebut.
ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalian merasa cukup hanya bisa berzikir dengan lisan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, walaupun itu sudah memberikan manfaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kemarin beberapa minggu kemarin ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang di pagi hari mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali, dan di sore hari 3 kali, maka pasti Allah akan meridhai hamba tadi. Ya, seperti itu. Itu diantara. Tapi kata Imam Haddad, jangan hanya cukup merasa cukup di dalam hal yang sifatnya lisani, tapi bentukkan, realisasikan di dalam hal yang sifatnya amal sehari-hari kita. Ya, di dalam penerapan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian wa kadzalika kita perlu resapi ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, siapa sih orang yang paling ahli ibadah itu? Dikatakan siapa? Orang yang paling ahli ibadah bukan orang yang banyak zikirnya saja, Pak. Bukan hanya orang yang banyak sholat, puasa dan bentuk ibadah yang lain. Ya. Justru sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ahli ibadah itu adalah orang yang paling jauh daripada perbuatan maksiat. Orang yang paling sedikit dosanya itu orang yang paling ahli ibadah. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang Allah haramkan, maka kalian akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Bukan banyak ibadahnya, Pak. Bukan cuma banyak ibadah tapi maksiat jalan, tidak ada gunanya. Ya. Ya bukan tidak ada gunanya, maksudnya. Tapi kalau kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang maksiat, dari perbuatan dosa, walaupun amal ibadah kita hanya yang wajib, terus nambah itu, ya. Tapi kalau maksiat ibadah semua dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, maksiat juga dikerjakan, apalagi yang pokok-pokoknya seperti iktisabul halalnya bukan yang halal, dia iktisabnya ya, kerjaannya yang haram seandainya. Kasihan, Pak, ya. Kasihan. Ya. Dan seterusnya. Jadi orang kalau pengen menjadi paling ahli ibadah, yaitu dengan menjauhi perbuatan dosa. Bukankah sholat kita itu diantara fadilah sholat itu untuk menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar? Nah, seperti itu. Paham ya? Kemudian Al-Imam Haddad di sini menyebutkan kita hendaknya berusaha meresapi, merenungi, mentadabburi ya. Kemudian kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari akan makna yang terkandung di dalam kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu minal adkar wal ad'iyah, kata Imam Haddad. Dan begitu juga lakukanlah, yaitu dengan tadabbur, dengan merasapi, dengan betul-betul memaknai secara hakiki setiap ucapan doa ya, atau zikir yang kita lantunkan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menuntut diri kita untuk berusaha mempunyai sifat yang terkandung di dalam zikir atau doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Disebutkan di sini misalu dzalika an takuna inda qaulika subhanallah. Contohnya kata Imam Haddad, umpama engkau mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah, hendaknya hatimu itu mumtali al-qalbi bitanzihillahi wa ta'zimih, yaitu hatimu penuh dengan rasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berzikir subhanallah yang artinya maha suci Allah ya. Subhanallah, maha suci Allah yang mengatur segala bentuk makhluknya yang telah Allah ciptakan, mulai dari langit, matahari, bumi, bulan, dan bintang dan planet yang sekian banyaknya, yang apabila salah sedikit dari porosnya, keluar dari porosnya, celaka Pak alam ini Pak ya. Tapi Allah dengan segala kemahamampuannya, dengan segala kehebatannya, segala keagungannya, tidak ada yang berani menyelisihi perintah Allah ini, semua makhluk yang hebat-hebat ini. Apalagi cuman kita Pak, manusia yang kecil ini ya, sing akeh karepe tapi gak kuat nompone.
Ya, banyak maunya ndak bisa nampani, giliran DKI bingung karepe dhewe. Tapi keinginannya wah ini. Yang ada belum disyukuri. Nanti ya. Nah, jadi seperti itu. Tatkala kita mengucapkan kalimat subhanallah, betul-betul hati kita ini penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semua tadbir, aturan Allah, keagungan Allah di dalam mengurusi seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Paham ya? Dan diumpamakan juga oleh Imam Haddad di sini, tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, contohnya ini dikasih contoh kita, dikasih permisalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya hati kita tatkala kita mengucapkan alhamdulillah itu kita meresapi, memaknai hati kita ini penuh dengan rasa pujian kepada Allah dan syukur kepada Allah akan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini penting ini, Pak. Kita bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Hendaknya hati kita penuh dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang melebihi besarnya daripada dosa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jangan pernah sekali-kali kita suudzon kepada Allah. Dikatakan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan firman Allah, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ya. Maksudnya bagaimana, Bib? Lawang semua miliknya Allah. Mau dikatakan zalim bagaimana Allah? Sampean punya gelas aqua ini. Sampean mau lempar ke atas, mau ke samping, ke kanan, terserah sampean, Pak. Sampean mau minum, sampean buat cuci muka, sampean buat cuci tangan, terserah sampean enggak? Lawang milik sampean, punyanya antum. Ya. Antum punya bolpen, sampean mau tulis kalimat tauhid, sampai mau tulis kalimat yang baik, yang jelek, sampai mau putul, sampai mau buang, terserah sampean dong, punya sampean. Miliknya sampean. Wal alamin, siapa pemiliknya? Allah Rabbul Alamin. Berarti Allah Maha memiliki, Maha memberikan apa saja, yang Maha menentukan Allah. Tidak ada yang protes. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu ayat Al-Qur'an. Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah tentukan, apapun yang Allah mau tentukan. Yaf'alu ma yasha, yaghfiru ma yasha wa yu'adzibu ma yasha. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah menentukan apa yang Allah mau. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki muliakan. Walhamdulillah, kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang mulia, dipilih kita, Pak. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur, Pak. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ingat ya, tujuan iblis di dalam mengganggu umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak bersyukur kepada Allah. Bagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan tatkala iblis berfirman, Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengabadikan janji iblis kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam karena dendamnya iblis kepada Adam, ya. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, saya bersumpah dengan ketentuan yang sudah Engkau jadikan saya tersesat, ya, Engkau putuskan saya menjadi hambamu yang tersesat, kata iblis, saya berjanji pasti saya akan mengganggu mereka, para anak Adam, katanya. Saya akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dengarkan baik-baik ya. Tsumma la'atiyannahum, kemudian saya pasti akan benar-benar mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan, dari samping kiri, dan benar-benar kau nanti akan mendapatkan mereka sedikit yang bersyukur kepadamu, wahai Allah. Ngerti? Jadi apa? Tujuan bentuk godaan iblis kepada anak Adam untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya semua ini berjalan dengan kemurahan Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, dengan rahmat Allah dan kemurahan Allah lah hendaknya mereka itu berbahagia. Berbahagialah mereka dengan rahmat Allah. Apa yang kita usahakan, Pak? Sehingga kita bisa lahir dari kedua orang tua yang beriman kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang mengenal agama Islam, memeluk, mengimani Allah dan Rasulnya.
Walaula fadlullah, kalau bukan kemurahan Allah, dari siapa? Faham ya? Seperti itu. Apa sih yang bisa membuat kita ini tidak terima sama ketentuan Allah ini apa? Saya diuji beb, soro uripku beb. Aku melarat beb. Melarat pak. Melaratan di sampai Nabi Muhammad. Melaratan mana kita sama para anbiya? Justru pak ya, tidak ada pak. Sebetulnya alasan kita untuk protes sama Allah itu tidak ada. Tatkala kita dikasih ujian sama Allah, kita ridho dengan ujian tersebut, bukan cuma diampuni pak dosa kita diganti berupa pahala pak. Kalau kita paham ya, kalau kita dikasih ujian kita ridho dengan ujian tersebut, diangkat derajat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ridho sama kita, seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW, seorang hamba itu kalau Allah cintai pasti Allah berikan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mencintai suatu kaum maka Allah akan memberikan dia ujian. Faman radhiya falahu ridha, kalau mereka ridha dengan ujian Allah, tetap tidak menghalalkan yang Allah haramkan ya, tidak menghalalkan segala cara, tetap dia ridha dengan ketentuan Allah, nanti pasti berlalu, semua ada waktunya, tetap dia istiqamah ya, ikhtiarnya dia yang halal yang benar dia kerjakan terus istiqamah. Mau orang bilang gini mau terserah sudah pak, yang penting kita di jalannya Allah dan Rasulnya. Paham ya? Tidak ada yang selamat dari omongannya orang pak ya. Allah Ta'ala Rabbul Alamin tidak selamat dari mulutnya manusia. Nabi Muhammad SAW makhluknya Allah yang sempurna, tidak selamat dari mulutnya manusia. Mau kita mau selamat yang memang banyak dosa kayak gini, ya tidak mungkin. Seperti itu. Jadi terus kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pedulikan omongan orang sudah. Insya Allah nanti Allah ridha sama kita. Apa yang membuat kita tidak ridha dengan ketetapan Allah kepada kita? Musibahnya ganjaran, nikmatnya kalau kita syukuri di jalannya Allah ganjaran. Semua isinya ganjaran tok kita nih. Kalau kita sikapi dengan ilmunya Allah, kita sikapi dengan ridha, kita sikapi dengan ketentuan yang sudah Allah atur kepada kita sebagai seorang hamba. Seperti itu ya. Kata Imam Haddad, dan tatkala engkau mengucapkan kalimat alhamdulillah, hendaknya hatimu mumtali al-qalbi bisana'i 'ala Allah taala wa syukrih, hendaknya hatimu itu penuh dengan rasa puji kepada Allah, bersyukur kepada Allah akan segala ketetapan yang Allah tentukan kepada diri kita, apapun yang Allah tentukan kepada diri kita. Makanya di antara syair Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan wa kullu fi'lik jamil wa fiq amalna tawil fajud ala tami'in. Ya Allah, semua perbuatanmu, semua ketetapanmu indah ya Allah, dan di dalam keluasan rahmatmu itu yang maha luas itu, yang sampai Allah mengatakan rahmatku mengalahi murkaku, rahmatku meliputi segala sesuatunya, saking besarnya ini rahmatnya Allah. Di dalam rahmatmu itulah yang sangat besar itu, harapan kami sangat banyak ya Allah, harapan kami sangat besar ya Allah. Seperti itu pak. Nanti di yaumil qiyamah itu pak ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu menyesal, betul-betul menyesal pak. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di yaumil qiyamah itu akan, ya Allah, seandainya saya ini hidup di dunia dalam keadaan muslim, walaupun saya menjadi orang paling susah sekali, walaupun saya orang yang wis tak karu-karuan urepe, seandainya saya muslim di dunia. Karena apa? Nikmat yang mereka itu disebabkan dengan sebuah kisah ya, sebuah cerita bahwasanya nanti ada di antara umat muslim ini yang diadab di neraka pak, diadab di neraka ya, yang mereka karena sebab dosanya belum taubat, dalam keadaan masih hidupnya belum taubat ya, kemudian disiksa. Orang ahlu neraka ya di antara non muslim ngomong, loh kan ada bedanya ya, muslim sama tidak muslim itu ada bedanya pak. Ngomong, kalian kan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kenapa kok kalian diadab di neraka? Iya, kita karena berbuat dosa dan kita belum bertobat dari dosa tersebut ya, dan dosa kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita. Allah mendengar seperti itu tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim, kaum mukmin kepada saya, ayo keluar dari neraka. Diangkat, dimasukkan ke surga. Di situ teriak orang-orang musyrikun ya, orang-orang kafirun teriak, seandainya saya muslim. Nah itu pak,
Jangan pernah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wala tamutunna, jangan sampai mati, jangan sampai mati, jangan sampai mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Itu artinya, Pak. Wala tamutunna. Bukan sampai kalian, jangan kalian mati kecuali, bukan. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Ini ulangi. Karena nikmatul Islam nikmat yang agung, Pak. Ya, nikmat yang agung yang bisa nyampaikan kita ke surganya Allah. Surganya Allah, Pak, sudah dinas sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan sama Allah, tidak bisa dibeli dengan amal saleh. Surganya Allah ini. Sampai Nabi, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, masuk surga dengan rahmat Allah. Termasuk saya, masuk surga dengan kemurahan Allah, dengan rahmatnya Allah. Pas apa yang mau kita sombongkan, Pak, dari amal soleh ini? Amal soleh kita ini, Pak, ya, untuk justru mengenali kelemahan diri kita. Untuk kita mengenali kelemahan diri kita. Serba ketergantungannya kita kepada Allah, ya. Serba membutuhkannya kita akan segala kemurahan Allah, Pak. Kalau tidak Allah kuatkan kita, kita tidak bisa menghindari maksiat. Kalau tidak Allah hindarkan kita dari perbuatan yang dosa, ayo sampean diiming-imingi saem danok sing weru. Mosok dak trimo sampean. Saem, Pak, mikira ping 10 sampean. Ping 1000 insyaallah. Oh iya ya. Sekali ini nanti tobat. Setan ono ae, Pak. Iya. Makanya ndak ada yang bisa selamat, Pak. Ojo ngandalno amalan kita. Makanya berlindung sama Allah, yang sering-sering doa. Dianjurkan kita sama Allah untuk berdoa. Nabi Muhammad saja berdoa, Pak. Habibullah ini maksum loh. Anbiya wal mursalin berdoa munajat sama Allah. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh Siti Zulaikha, apa firman Allah dalam Al-Qur'an? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Dan benar-benar sudah sangat ingin itu Zulaikha terhadap Yusuf. Wa hamma biha. Waktu Allah mensifati Siti Zulaikha dengan walaqad, takkid, ya. Benar-benar Zulaikha itu sudah sangat ingin sekali kepada Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun hampir meladeni itu godaan Zulaikha. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau tidak melihat itu Yusuf, bukti kemuliaan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan iblis yang menggoda itu, iblis setan ini. Langsung Nabi Allah Yusuf alaihissalam maksum, Pak, tidak mungkin berbuat salah. Baru muncul seperti itu dijaga sama Allah dengan ditampakkannya hakikat yang sebenarnya, yang menggoda dia iblis dan seterusnya. Membelakangi itu Yusuf kepada Zulaikha, seorang nabi, Pak. Apa yang mau kita andalkan? Apalagi kita, Pak, mau ngandalkan apa? Kekuatan. Gulat ambek gajah itu menang dah sampean. Suruh gulat sama mau apa? Oh, saya kuat. Lari ambek jaran. Menang di. Ambek mbek menang mbek insyaallah ya. Ayo, mau kuat-kuatan apa kita ini? Manusia ini sudah lemah, Pak, lemah, Pak. Cuman kita dikasih kelebihan sama Allah berupa akal. Akal iman ini gunakan. Sampai dikisahkan juga dalam Al-Qur'an, ya, kekuatan rajanya jin sekalipun yang mampu memindahkan kerajaan Balqis dengan kecepatan melebihi cahaya, Pak. Sebelum Nabi Sulaiman duduk sebelum duduk ke singgasananya, saya berjanji sudah bisa memindahkan kerajaan Balqis, wahai Nabi Allah. Itu jin ifrit, rajanya jin, ya. Yang dengan kemampuannya dia bisa mampu memindahkan kerajaan Balqis beserta penduduknya, Pak. Bukan cuman kerajaannya tok, bukan cuman gelas dilempar dari sini nembus ke mana, bukan, Pak. Itu biasa kalau seperti itu. Ini penduduk suatu kerajaan, sakro kerajaannya dipindah ke daerahnya Nabi Sulaiman. Ifrit, kemudian Nabi Sulaiman seorang nabi, turun wahyu, ada di antara hambamu umat manusia yang mampu lebih cepat dari Ifrit. Ayo, siapa yang bisa lebih cepat? Bukan sombong, Pak. Karena seorang nabi yang menyatakan seperti itu, seorang hamba tadi menyatakan, saya, wahai Nabi Allah, secepat apa engkau mampu? Qabla ayyartadda tarfuk, sebelum kedip kedua mata antum. Ini, kedua ini loh, apa ini? Ini sama ini loh, sebelum ngedip gini, yang atas sama bawah ini, saya berjanji sudah pindah itu kerajaan Balqis sama penduduknya. Itu karena apa? Karena ilmu daripada kitab
sucinya Allah Subhanahu wa taala yang beliau fahami. Itu. Karena hakikatnya siapa yang memindahkan semua itu kalau bukan biidznillah. Nah, seperti itu, Pak. Karena saking mengenalnya dia kepada kebesaran Allah, ya, kepada ilmunya Allah, sehingga dia munajat sekali sama Allah, diijabah sama Allah. Seperti itu, Pak. Paham ya? Ala kulli hal. Mau mulia, dekatkan diri sama Allah. Seperti itu. Tidak ada kemuliaan tanpa Islam, Pak. Tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran. Tidak ada kemuliaan tanpa Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya mulia dengan Allah, Bib, tapi tidak butuh Nabi Muhammad. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Saya mulia dengan Islam, dengan Al-Quran, cukup. Tidak butuh sunnah, tidak butuh Rasulullah. Tidak bisa. Allah yang nyatakan di Al-Quran. Kalau kalian mau saya cintai, bukan banyak ibadah, ikuti kekasihku Muhammad, baru saya akan cinta kepada kalian dan saya akan ampuni dosa-dosa kalian. Tidak bisa kita mau menuju Allah satu pintu, Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana diriwayatkan nanti para anbiya itu berebutan, Pak, supaya bisa dekat sama Nabi Muhammad. Para nabi ini rebutan supaya bisa dekat sama Nabi Muhammad, dan kita tanpa usaha, Pak. Allah jadikan kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah ya. Ini sebab supaya kita bisa husnudzon ya sama Allah ya. Ya, jangan pernah kita suudzon pokoknya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita rasakan daripada kehidupan ini, yang pahit, apalagi yang manis, yang syukur, yang nikmat, ente masih suudzon kebacut. Ya, sudah dikasih nikmat, aslinya nikmat kabeh urip kita orang ini. Kita ini nikmat semua aslinya kalau kita mau bersyukur sama Allah, kalau kita kenal sama Allah. Pak, dengarkan hadisnya Nabi, asyaddun nasi balaan, siapa paling beratnya bala umat manusia, siapa di muka bumi? Al-anbiya, para nabi dan rasul, Pak. Tapi bukankah para nabi dan rasul ini menjadi hamba-hamba Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi malaikat, Pak. Para nabi dan rasul itu derajatnya di atasnya malaikat, para anbiya wal mursalin itu. Seperti itu. Jadi kalau kita dikasih syukur, dikasih ujian, dikasih musibah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dicintai oleh Allah, gitu. Ya, jadi mulai sekarang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk upaya supaya kita berhusnudzon sekarang ini, Pak. Kita Allah izinkan bisa hadir ke rumahnya Allah, salah satu rumahnya Allah. Nur ukhuwah, cahaya persaudaraan. Ya. Hadir di majelis, kita diizinkan oleh Allah untuk mendengar kalamullah. Kita diizinkan oleh Allah untuk bisa mendengarkan kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diizinkan oleh Allah untuk bisa berpikir dengan kebesaran-kebesaran nikmat dari Allah ini. Paham ya? Ini tidak berlaku semua ini kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Yang dimana kita hadir sesaat di sini lebih afdal daripada kita mengerjakan 1000 rakaat salat sunnah, Pak. Huduru majlisi ilmin sa'ah. Hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini sesaat saja lebih afdal daripada kita ibadah salat sunnah 1000 rakaat. Bukan cuma sampai di situ, lebih afdal daripada kita menziarahi saudara kita sesama muslim 1000 orang yang sakit. Tidak sampai di situ, lebih afdal daripada kita menguburkan saudara kita sesama muslim 1000 jenazah. Ya, itu lebih afdal, masih khairun min alfi raka'ah wa khairun min alfi tasyi'il janazah, dan lebih baik daripada menziarahi 1000 orang yang sakit. Ya, Bapak. Ini berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apa pantas kita sombong dengan nikmat ini? Tidak pantas sombong, ada apa? Kok sampai ada orang sebagian ya, kalau habis ke tanah suci tidak dipakai embel-embel di depannya, tidak nolelek dipanggil ya. Raksi. Lah kita ibadah setiap hari tak celuk ae. Bapak Qiyamul Lail. Qiyamul Lail namanya ini. Bapak ahli salat 5 waktu. Ngono. Pak, salat subuh. Ngono ta. Ya apa sih? Kok dua anak haji ini repot wong iki. Nah seperti itu, tidak perlu ya. Amal ibadah kita itu apa, Pak? Untuk memantaskan diri saja kepada Allah, paham ya? Kemudian lanjut ya, di isi kitabnya saja ya. Alhamdulillah, tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, mumtali al qalbi bisana ala Allah taala wa syukrih,
hati kita penuh dengan pujian dan syukur kepada Allah. Husnudzan, nikmat Pak urip ini Pak. Semua nikmat kalau kita jalani dengan ridha, dengan ketentuan Allah. Selama kita tidak menukar iman agama kita dengan hal duniawi, nikmat kita Pak. Apapun yang kita rasakan, seperti itu sudah intinya. Kemudian dikatakan juga permisalan selanjutnya kata Imam Haddad, tatkala engkau mengucapkan kalimat doa, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya, Tuhanku, pemilikku, pemilik semesta alam, ampuni saya. Hendaknya hatimu itu mumtali'an minar raja' fillahi ayaghfira lak, wa min khawfihi an la yaghfira lak, faqis ala dzalik. Nah, hendaknya hatimu penuh dengan harapan kepada Allah sekiranya Allah mau mengampuni dosa kita. Dan kau juga harus ada rasa takut dalam hatimu kata Imam Haddad kalau Allah tidak ngampuni dosamu. Ngerti? Jadi kita harus betul-betul cari muka sama Allah Pak. Sama Allah itu betul-betul cari muka. Loh sampean kalau punya bos ya, sampean cari muka enggak sampean? Oh ya apa caranya supaya bos saya percaya sama saya? Saya jalankan amanat 100%, sepeser pun tidak saya makan. Wah itu enggak apa-apa, cari muka yang betul itu, cari muka yang Allah ridhai itu ya. Saya amanat, kalau perlu yang ya segala cara orang kalau cari muka ya. Tapi kalau sama Allah Rabbul Alamin, apa firman hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u." Kalau seandainya seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia dari awal zaman sampai akhir zaman berkumpul bersatu padu, sepakat satu kalimat untuk mencelakakan kalian, tapi Allah tidak menghendakinya, tidak sampai apa yang mereka kehendaki, Pak. Jangankan cuma suatu konspirasi dari satu golongan Pak, seluruh makhluk dari bangsa jin dan manusia dari awal zaman sampai akhir zaman sepakat kompak untuk mencelakakan seseorang di antara kalian, Allah tidak menghendakinya, tidak sampai apa yang mereka sepakatkan untuk mencelakai kalian. Dan begitu juga sebaliknya, apabila dari awal zaman sampai akhir zaman dari bangsa jin dan manusia sepakat untuk memberikan manfaat kepada kalian, Allah tidak menghendaki sampai itu manfaat kepada kalian, tidak akan sampai kepada kalian. Ini di hadisnya Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi itu ngomong sesuatu yang bujuk Pak, tidak mungkin bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya, cari muka itu sama Allah Pak. Selamatnya kita, suksesnya kita, enak tentremnya kita bukan dari banyaknya harta Pak. Banyak anak, banyak harta, banyak apalagi wis yang secara logika kata orang itu nikmat. Siapa bilang? Buktinya banyak orang-orang kaya gendeng Pak, stres Pak. Gak iso turu, sawah. Wedi ilang duit. Loh, ono sampai saya punya teman Pak ya. Teman saya punya kenalan gitu orang kaya. Kata dia, kaya Pak, kayanya itu wis kaya. Kata dia, iku dir lek kate turu kudu nguntal obat tidur sampai berapa biji baru bisa tidur. Saking enggak iso turu padahal sugih, Pak. Kalau memang letak ketenangan jiwa itu Pak ada pada harta, kok sampai seperti itu dia? Mau tidur itu susah, Pak. Ini orang kaya, Pak. Lo kita yang hidup sederhana, nemplek bantal wis hilang langsung. Cenake. Iya. Lah iya. Alhamdulillah, bersyukur ya. Rabbighfirli, tatkala kau mengucapkan ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, karena sudah menjadi sifatnya makhluk apa? Zaluman jahula. Namanya manusia itu zalum. Zalum itu ala wazn fa'ul. Maksudnya apa? Sering melakukan kesalahan. Paham ya? Sangat zalim. Sudah salah, nanti salah lagi. Niatnya bener, nanti kecampur sama yang enggak bener. Pokoknya serba salah. Kita nih intinya salah tok wis. Lah terus apa ya, jangan putus asa, tetap kita berusaha untuk gimana caranya kita ini memperbaiki kualitas diri kita, bukan kuantitasnya ya, kualitas diri kita perbaiki. Pertamanya dari apa? Dari ilmu. Nah, ilmu ndak ngenteni akeh, apa yang kita pahami amalkan, ndak usah banyak Pak ilmu itu, apa yang kita pahami jalankan. Paham ya? Kata Nabi, siapa orang yang memahami suatu ilmu diamalkan, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia pahami. Gitu. Ada ilmu yang sedikit diamalkan, nanti dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharapkan ridhonya Allah. Oh kesian ini hambaku mengharap ridhoku di dalam pekerjaannya, mengharap ridhoku di dalam rumah tangganya.
saya bimbing, saya jadikan sebuah sebab yang sekiranya dia bisa memahami hal-hal yang dapat menjadikan saya ridha dalam urusan pekerjaannya, dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi tatkala kita berzikir, berdoa kepada Allah, hendaknya hati kita juga sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan kita berzikir, berdoa kepada Allah kayak orang butuh ndak butuh itu, Pak. Perlu ndak perlu itu loh. Kayak saya sampean ya, saya minta ada perlunya sama sampean saya. Saya ada perlunya sama sampean. Cuman saya ngomong, jalur duit aku. Sama mengos gini. Aku perlu duit, jalur duit, Pak. Kayak orang itu loh, apa? Kayak orang butuh ndak butuh gitu loh. Sama Allah juga gitu, Pak. Kata Nabi, Allah tidak menerima doa daripada doanya orang min qalbin ghafil, dari hati yang lalai dari Allah. Tatkala kita minta sama Allah, minta betul, Pak, ya Allah, saya hambamu yang zalim ya Allah, yang senantiasa berbuat dosa ya Allah, yang senantiasa terlintas penyakit-penyakit hati ya Allah, seperti riya, seperti saya memang zalim, saya memang lemah ya Allah, saya memang gitu. Saya memang serba kekurangan ya Allah, karena itu sifat saya manusia, al-insan. Tapi saya memohon kepadamu ya Allah, Engkau yang maha segala-galanya. Rubah sifat saya yang jelek dengan sifat-sifat yang Engkau ridhai. Rubah keadaan saya yang jelek, ya, rubah kebiasaan saya yang jelek. Tidak mampu, Pak, kita merubah kalau bukan dengan kebesaran Allah, Pak. Ilmu kita, orang berilmu pun rela dijual ilmunya untuk hal-hal duniawi. Itu membuktikan bahwasanya semua butuh hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini hanya sebatas alat, Pak. Nah, ini ilmu ini adalah alat. Semakin luas ilmu seseorang, semua orang ini, semua makhluk Allah ini tujuannya siapa? Semua sama tujuannya Allah, ridhanya Allah. Semua tujuannya ridhanya Allah. Semua tujuannya ridhanya Allah. Menuju ridha Allah harus melalui pintu yang namanya Muhammad Rasulullah. Faham ya? Semakin luas ilmu seseorang di dalam agama ya, bukan ilmu yang lain ya, karena sudah nas kata Nabi, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki untuk baik, orang tadi menjadi orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia orang yang ahli di dalam ilmu agama. Wis ya, ilmu agama. Semakin luas ilmu seseorang di dalam ilmu agamanya, ya, ibaratnya semakin mewah alatnya menuju Allah Subhanahu wa taala, kendaraannya menuju Allah. Semakin luas nih ilmunya seseorang, luas ilmunya, dipakai untuk menuju ridhonya Allah, cepat, Pak. Lawang punya ilmu dia. Ada di antara amalan yang sedikit, Pak, di antaranya ini ya, ini kisi-kisinya ini bocorannya. Orang yang berzikir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali tok sampai baca seperti itu. Sama seperti antum membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Kalau tidak tahu ilmunya, nah, loh, masa ada, Bib? Ada, Pak, riwayat seperti itu. Di antaranya juga riwayat yang diriwayatkan daripada Siti Juwairiyah, istrinya Nabi, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dimana salah satu istri Nabi ini dari mulai sholat tahajudnya baca tasbih, Pak, sampai ba'da subuh, sampai masuk waktu duha, Nabi pulang dari masjid, Nabi mengucapkan, wahai Juwairiyah istriku, seluruh bacaan tasbihmu dari tadi, dari qoblal fajr tadi sampai sekarang ini, saya bisa mengunggulinya hanya dengan 3 ucapan kalimat zikir. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, 3 kali sampai baca. Itu mengungguli bacaannya Siti Juwairiyah dari mulai qoblal fajr sampai tahajud, yang jumlahnya sudah mungkin ratusan ribu paling ya. Lisannya beliau, Pak, bukan seperti lisannya kita ya. Seperti itu. Paham ya? Ini termasuk di antara ilmu yang jalan tol lah, ibarat ad-dunya mir'atul akhirah, Pak. Dunia ini cerminan akhirat. Menuju akhirat lewat jalan tol bisa? Ada, Pak, jalan tolnya ke akhirat itu. Ada, siapa bilang enggak ada? Ada. Jalan tolnya ke akhirat itu ada. Makanya harus belajar ilmu. Nah, semakin luas ilmu seseorang di dalam agama, kalau dia gunakan menuju Allah semakin cepat sampai. Tapi jangan merasa aman. Bersamaan demikian pun, semakin luas ilmu seseorang, kalau dia tidak taat kepada Allah, apalagi posisi dia alim digunakan untuk tetap melanggar perintah Allah,
turunnya juga semakin cepat karena turunnya dengan membawa kendaraan yang mulia. Loh iya Pak, kalau orang awam, orang yang sedikit ilmunya memang naiknya lama Pak, wong akeh salai badai ya, tapi maksiatnya juga banyak makfunya, sakno gak weruh ngono lho, malaikat jek sakno jekan ngono. Tapi kalau orang berilmu, maksiat terang-terangan di dalam pengetahuannya. Makanya disebutkan dalam Zubat, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia tetap tidak mengamalkan ilmunya, apalagi sampai melanggar aturannya Allah, justru diadab terlebih dahulu melebihi penyembah berhala nanti di yaumil qiyamah. Hati-hati Pak ya, tidak semata-mata orang berilmu langsung pasti mulia, tidak mesti pengamalannya. Mengamalkan pasti selamat belum tentu ikhlasnya. Mengamalkan ikhlas selamat belum tentu istiqamah, hendak kau sampai mati, hendak seperti itu. Berarti intinya senantiasa butuh tidak kita dengan perlindungan Allah ini. Senantiasa kita butuh perlindungan Allah. Senantiasa kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap dalam keadaan taat sampai menghadap kepada Allah ini dalam keadaan beriman dan Islam kita peluk. Paham ya? Dalam keadaan ibadah, dalam keadaan menjauhi maksiat daripada maksiat yang Allah haramkan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah akhirkan hayat kita dengan husnul khatimah, dengan ittiba' bi habibillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti insyaallah kita bisa dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad Pak ya, dicintai. Almar'u ma'aman ahab, seseorang kata Nabi akan dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama siapa yang dia cintai ya. Bahkan kata Nabi, rasa cinta kalian kepada saya ini harus menjadi lebih besar, melebihi rasa cinta kalian kepada kepada harta, anak, istri, kedua orang tua, bahkan diri kalian sendiri. Seperti itu, saking besarnya haknya baginda Nabi Muhammad. Karena apa Pak? Karena Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan langit dan bumi untuk siapa? Untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat yang banyak Pak ya, sholawat ini diantara amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'afu minkum ya, minta maaf kalau banyak salah omong ya, atau salah kata ya, atau gaya bahasa yang kurang enak didengar ya, minta maaf. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi mudah-mudahan kita diakhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, dirubah oleh Allah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dirubah akhlak-akhlak yang jelek daripada batin dan zahir kita dengan akhlak-akhlak yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.